karya paling fenomenal dari masanya. Ya gimana nggak fenomenal? Di masa itu loh, di waktu-waktu budak dari Afrika tuh dianggap sebagai properti. Mereka nggak punya hak apapun dan disamain kayak benda ataupun binatang. Nah, di masa-masa kayak gitu, tahu-tahu ada sosok budak yang bisa nulis autobiografi dia sendiri. Ini kan gila kan? Dan walaupun nggak kayak autobiografi sosok-sosok terkenal dunia yang lebih panjang, tapi tetap, dari catatan yang relatif pendek ini, para sejarawan tuh jadi tahu gimana budak dari Afrika ngelihat perbudakan yang mereka alami. Terus tulisan Omar Ibn Said ini juga jadi bukti bahwa doktrin orang-orang kulit putih yang bilang kalau perbudakan itu adalah cara orang-orang kulit putih buat membantu para budak untuk jadi lebih beradab, itu tuh jelas salah. Soalnya ya ini, sebagian budak itu tuh nyatanya mereka cendekiawan loh di negara asalnya loh. Mereka udah jelas beradab, mereka udah jelas pinter. Mereka paham sistem bahasa, bahkan sampai karya sastra, termasuk pengetahuan dan filsafat agama. Tapi tetap dijadiin budak kan dengan kualitas yang begitu. Jadi ya apanya yang membantu coba. Dan tulisan perjalanan hidup Omar Ibn Said ini sekarang jadi salah satu koleksi di Library of Congress. Dan jadi satu-satunya manuskrip berbahasa Arab yang ditulis sama seorang budak. Keren abis Omar. Mantap, 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 mantap. But whether his conversion was real or was a facade for protection like many enslaved Africans in the 19th century, Ibn Said's memoir stands as an important document for the history and narrative of African heritage in the United States. Nah, terus selain manuskrip autobiografinya Omar Ibn Said, Library of Congress Amerika Serikat juga tuh punya satu dokumen yang menarik terkait eksistensi agama Islam di periode awal berdirinya Amerika Serikat. Nah, Iya, jadi di Library of Congress tuh ada satu naskah Al-Quran yang udah diterjemahin ke bahasa Inggris, yang dulunya dimilikin sama Thomas Jefferson, penulis naskah Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, sekaligus Presiden ketiga Amerika. Ini kan agak-agak mind-blowing ya, Amerika Serikat loh, negara yang image-nya tuh anti-Islam banget, dan masyarakatnya juga banyak yang Islamofobik. Ternyata salah satu founding father-nya malah punya kopian terjemahan Quran. Wah. Dan terkait ini, kalau menurut Edward E. Curtis IV, profesor program studi Arab dan Islam di Indiana University, dia bilang, fakta bahwa seorang Thomas Jefferson, sosok penting yang nulis naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika punya kopian Al-Quran, itu adalah bukti bahwa Islam dan Muslim begitu dihormati di dunia waktu itu. Al-Quran loh ini loh, kitab suci sekaligus pedoman hidupnya umat Islam loh. Ternyata waktu itu tuh jadi objek yang begitu menarik buat orang terdidik kayak Jefferson. Apalagi waktu itu kan Amerika tuh udah ngejalin hubungan dengan berbagai bangsa dan negara di dunia kan, termasuk negara-negara Islam kayak Ottoman dan kerajaan Islam di Afrika Utara. Jadi ya jelas mempelajari Al-Quran tuh jadi penting banget nih demi kelangsungan hubungan politik sama negara-negara ini. Atau ya simpelnya biar kalau ngobrol nyambung. The fact that Jefferson has a copy of the Al-Quran is a tribute to the power of Islam and Muslims in world history. This was one of the great texts of the world. In order to be an educated person, you had to know about the Quran. Nah, selama ini kan banyak ya orang Amerika yang ngira kalau tujuan Jefferson beli kopian Quran tuh itu buat mengenal musuhnya Amerika. Banyak yang mikirnya gitu tuh. Dianggapnya Islam tuh udah jadi musuh orang-orang Amerika sejak dulu. Dan dengan memahami Quran, menurut mereka Jefferson tuh akan lebih memahami musuhnya. Biar bisa lebih aware sama aktivitas musuhnya. Nah, itu banyak tuh yang mikir begitu tuh. Tapi terus pandangan ini dibantah sama John Aragosta, sejarawan sekaligus penulis seputar awal berdirinya Amerika Serikat.